Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Otak Balapan. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas kembali Vios Limo Gen 3 2015, dan ini nanti akan kita kirim ke Gorontalo, dan ini pesanan dari Om Hadi dari Gorontalo ya. Ini unitnya 2015 warna mocha, paket upgrade-nya ini habisnya gede totalnya sebentar. Lupa sebentar. Ini unitnya 2015, harganya 2015 itu 82.500.000. Kemudian upgrade-nya ini habis 35 juta rupiah. 82.500.000 ditambah 35 juta. Berarti ini grand totalnya habisnya semuanya di 117.500.000. Sudah dapat unit 12 dan ini sudah full upgrade semuanya. Dan apa saja yang kita pasang di paket upgrade Vios Limo Gen 3 2015 ini, simak terus videonya sampai selesai, karena untuk paket upgrade-nya teman-teman bebas, teman-teman pengen konsepnya seperti apa atau model ataupun model dan segala macamnya, teman-teman bisa request sesuai keinginan dan pesanan teman-teman masing-masing. Kalau yang ini beliau minta dipasangkan untuk di bagian depannya di paket 117.500.000 ini, unit 2016 ini, bumper depannya ini pakai Yaris Hiker ya, sama seperti mobil pada umumnya yang saya lagi garap, dan ada sebagian yang sudah finishing juga. Ini saya pasangnya dengan body kit Yaris Hiker, hanya bahannya ini bahan fiber. Tapi ada yang kemarin beberapa unit yang kita garap seperti ini nih. Ini warna putih. Ini pesanan Om Muhammad Zamzam ya dari Jawa Timur. Ini pakainya bahannya pakai plastik. Sama yang pesanan dari Madura juga sama. Yang satu lagi warna hitam yang kemarin baru masuk ya. Ya sekitar 15 hari yang lalu yang masuk. Kita pasangnya body kitnya pakainya yang bahan plastik. Kalau ini bahan fiber ya. Sebenarnya itu bentuknya hampir sama-sama saja, tetapi hanya beda di bagian bahannya saja ya. Nah, di sini untuk di bagian aerodinamika di bagian fog lampnya, di sini sudah kita cat dengan warna hitam, dan di sini ada rambang-rambang palsu. Udah di sini semuanya beliau minta dicat dengan warna hitam, kemudian dia menyambung sampai ke list di bagian ruang-ruang angin yang di bagian kap bumper depan ya. Dan dia langsung ke bagian bawahnya juga sama, di sini kita kasih dengan warna hitam, dan dia ada DRL-nya warna LED LED, dan fog lampnya juga warna LED LED. Kemudian cincinnya dengan warna merah kita pasangkan ya. Jadi bebas teman-teman pengen request dibikinkan seperti apa. Dan mobil ini sudah kita lengkapi juga dengan startup engine button keyless ya. Nanti akan kita bahas di penghujung video. Nah, di sini lampunya kita bikin dengan ala mobil BMW. Dia ada alis running putus-putus ya. Dan di sini ada mengotak kemudian putus-putus. Ada sebagian juga yang kita bikin dia langsung menyambung, tetapi dia tetap seperti air mengalir seperti gini dia penyalanya. Pertama denyutnya nyadanya di paling ujung di sebelah kiri, dan kemudian meruncing mengalir sampai ke sebelah kanan. Oke, ada dudukan plat nomor juga kita pasang di bagian mobil ini agar semuanya terlihat lebih rapi ya. Oke, di bagian sampingnya di sini untuk peleknya seksi habis. Karena kenapa? Di sini kita kasih dengan ring 17. Nah, peleknya di sini kita kasih dengan bekas tapi kualitasnya masih oke banget ya. Jadi ya nggak ada peyang-peyang ataupun misalkan baret-baret yang berlebihan di bagian samping. Cuman ya bekas-bekas lecet-lecet pemakaian ya wajar. Yang penting peleknya tidak peyang maupun dia memiliki cacat yang berlebihan di bagian peleknya yang membuat di saat kita melaju mobil ini ada gangguan di stabilizer ya, kurang stabil biasanya kalau misalkan dia sudah peyang ataupun ada bekas retak yang diperbaikin. Jadi ini aman, masih bagus, dan bannya di sini kita pasang dengan ban yang baru. Oke, next ke bagian atasnya. Di sini kaca film juga udah kita pasang yang 40% di bagian depannya. Wipernya juga sini udah kita ganti dengan wiper yang baru agar safety di saat hujan ataupun di bagian kaca depan di saat kita melaju terkena dengan debu ataupun kotoran-kotoran, dia hanya sekali sapu saja langsung bersih ya. Dan di sini sudah kita pasangkan dengan spion retract. Nah, teman-teman, untuk Vios Limo ini, jadi kalau misalkan tipe Limo ataupun tipe E yang pada umumnya dia memang spionnya dia masih belum retract, berbeda dengan tipe G dia memang sudah retract bawaan dari barunya. Kalau ini dia masih belum retract, dan di sini sudah kita pasang dengan retract. Ini kita custom ya. Jadi spionnya ini bukan spion baru karena kita untuk menekan budget agar bisa kita salurkan ke berbagai daerah sudut-sudut lain untuk kita pasangkan part-part item upgrade-annya. Dan di sini sudah kita pasang dengan sen spion, ada di retract-nya juga, dan sudah ada mirrornya juga. Di sini kita kasih dengan emblem VVTi sesuai spesifikasi daripada mobil keluaran dari Toyota ini. Di bagian samping ya kita pasang dengan kaca film, dan ada talang airnya juga. Handle-nya di sini satu warna dengan warna bodi, yaitu warna mocha. Keren ya. Dan di sini bodi kit di bagian samping di sini kita berikan kombinasi. Jadi depannya Yaris Hiker, sampingnya kita pasang dengan drive 8, dan di sini di bagian aerodinamika seperti biasa kita kasih dengan list warna hitam. Ada juga di sini minta dibikinkan semuanya dengan warna mocha ya. Dibikinkan satu warna semuanya, hanya kalau menurut saya sih agak kurang bagus karena dia kelihatannya kayak hambar gitu. Oke, next ke bagian belakang. Nah, teman-teman,
ini mobilnya ini agak terlihat lebih seksi di bagian samping dan belakangnya. Bila kita lihat dia kelihatannya gemuk banget karena peleknya di sini berbeda ukuran dengan yang ada di bagian depan. Biasanya kan ada yang pelek ring 17 ataupun 16 yang kita pasang itu ukuran kelebarannya itu sama. Tapi ini ukuran kelebaran di bagian belakangnya agak sedikit celong. Jadi dia cocok banget bagaimana yang ada di bagian nut body yang ada di bagian belakangnya kan agak melengkung tuh. Jadi dia langsung ke bagian bawahnya dan peleknya juga sama, agak sedikit melengkung celong ke bagian luar. Jadi cocok banget di bagian body dengan body kit yang Drive 08 ini yang kita pasang. Jadi cakep tuh, manis banget. Hanya dia kalau misalkan pelek ring 17 emang dia di tarikan pertama agak sedikit berat, tetapi kalau bisa kita udah melaju yang kencang, untuk stabilnya itu memang dia lebih stabil kalau misalkan pakai ring 17. Cuman dia tarikan pertamanya saja ada agak sedikit berat ya, karena dia rodanya lebih besar dan dia juga lebih tinggi. Nah, oke, dan kemudian di bagian body kit di bagian belakang di sini kita pasang dengan Drive 08 dan di sini ada DRL-nya. Kita pasang kiri dan kanan ya, satu set. Dan kemudian exhaust-nya ada bawa muffler. Di bagian aerodinamikanya di sini kita kasih dengan warna hitam. Nah, di sini teman-teman bebas. Kalau misalkan teman-teman juga pengen dibikin dengan satu warna juga bisa, ataupun misalkan teman-teman pengen dikasih dengan warna-warna yang aneh-aneh juga bisa. Karena selera biasanya kan beda-beda. Ya. Dan kemudian di sini untuk di bagian lampunya kita kasih dengan model ala-ala Lamborghini. Jadi keren banget. Di sini ada titik-titik panahnya di 3 titik, 1 2 3 ya. Dan di sini ada DRL-nya juga, dan lampunya di sini di bagian belakangnya. Dia kan kalau lampu aslinya kan masih berwarna merah banget. Ini yang kita ganti hanya di bagian dalamnya saja, cuman kita semuk di bagian sampingnya agar dia lebih kelihatan sporty. Keren. Dan di sini ada kamera mundurnya juga, dudukan plat nomor dan emblem Vios kita pasang ya. Kalau misalkan aslinya dia kan emblemnya dia nggak ada Viosnya, cuma ada limonya doang yang ada di sebelah kanan sini nih, kecil. Dan di sini untuk kita sesuaikan antara body kit dengan spoiler, di sini kita pasang dengan spoilernya model TRD Sportivo. Dan di sini yang ada model lampunya. Kalau misalkan teman-teman yang senang-senang kontes, emang lebih cakepnya kalau pakai spoilernya yang model Civic Turbo, dia agak sedikit tinggi ya ke bagian atasnya. Tapi kalau ini dia ketinggiannya hanya 2 jari saja. Tuh, 2 jari juga masih belum masuk, kecuali di bagian sampingnya. Di bagian tengahnya dia memang agak sedikit mengkerucut ya. Bukan mengkerucut sih, kalau sebenarnya ini ada bagian lampunya yang sedikit emang agak bengkak di bagian tengah-tengahnya. Kalau sebenarnya kalau misalkan rata, dia sama rata antara kiri dan kanan. Dan di sini ada aerodinamikanya di bagian samping, jadi cakep banget. Oke, ini dia di bagian samping sebelah kiri, sama bagaimana yang ada di sebelah kanan. Dan sudah kita pasang juga dengan Sleep View. Dan mobil ini nggak kalah menariknya, sudah kita restorasi full untuk di bagian interiornya. Yuk kita lihat sekarang. Nah, untuk di bagian interiornya sendiri sini cakep banget, karena di sini warna joknya ini hampir bersama seperti warna body, yaitu warna coklat. Tapi warna coklat ini lebih ke coklat keki ya, seperti kayak baju-baju PNS. Keren banget. Tapi ini motif jahitannya beliau request hampir sama bagaimana dengan mobil-mobil keluaran dari baru ya. Jadi di sini nggak banyak model kotakan atau misalkan bentuk-bentuk jahitan. Di sini hanya jahitan standar saja di bagian punggung atas ya. Yang model rata-rata saja, hanya di sini di bagian yang kita jahit terpisah dengan jahitannya. Di sini ada seperti bantal-bantal. Jadi di sini kita duduk seperti ini. Jadi itu seperti kayak yang dipijit. Dan di sini kita tambahkan lagi busa di bagian samping-sampingnya. Jadi sehingga dia ada auto joknya di bagian samping, sehingga di saat kita duduk seperti ini dan di saat mobil ini bermanuver tinggi di bagian tingkungan, jadi ada tahanan bantal untuk di bagian punggung kita. Jadi kita tidak terayun ke kiri dan ke kanan. Jadi jok ini sudah perfect banget. Oke, di bagian karpetnya juga udah kita pasang dengan karpet dasar yang modelnya satu warna, bagaimana yang di bagian door trimnya itu warna cream, dan kita tambahkan dengan panel wood yang ada di bagian armrest melingkar sampai ke kisi-kisi dashboard, double din, AC, speedometer, dan kedua armrest yang ada di bagian belakang. Dan di bagian kain porselin juga udah kita ganti ya dengan yang model satu warna dengan warna body. Dan di bagian handle juga sama. Console box juga udah kita pasang dengan model Mercy, jadi cakep banget. Dan di sini sudah ada woodnya, jadi dia senada bagaimana ya wood yang ada di bagian kisi-kisi AC, double din maupun ada di bagian dashboard. Dan setirnya di sini kita jahit. Nah, ini setirnya jahitannya agak sedikit aneh karena ini memang benar-benar request dari customernya sendiri. Jadi dia biasanya kita jahitnya hanya mengotak saja. Dari sini dengan warna coklat, dan perpaduan ke bagian sini kita kasih dengan warna hitam agar dia senada bagaimana di bagian setirnya. Tapi ini beliau minta dijahit di sini warna hitam, dari sini dengan
tadi satu lagi ini sudah kita lengkapi dengan startup engine button keyless, dan mobil ini sudah bisa dinyalakan melalui dari luar maupun kita matikan dari luar. Ini hanya untuk pemanasannya saja, tapi dia tidak bisa mobil ini dinyalakan sampai normal nyala kita sampai jalan ya, karena ini hanya untuk pemanasannya saja. Bila misalnya kita dari rumah nih mau berangkat kerja, lagi sibuk mandi dan makan segala macam, nggak sempat ke mobil kita, langsung di starter saja, ditekan di bagian tombol startup engine ini ya, dan mobil ini akan nyala secara otomatis. Tapi dipastikan bahwa giginya dalam keadaan normal. Kalau misalkan mobil manual kita pasang startup engine ini, kalau misalkan giginya dalam keadaan masuk, maka dia akan kesentak bisa mundur ataupun bisa maju, tergantung bagaimana gigi yang masuk di bagian knoper sliding ini. Dan teman-teman, kalau misalkan pakai startup engine button keyless ini juga diperhatikan juga. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke dalam mobil, jadi sebelum di starter itu pastikan kan kita harus menekan dengan tombol buka supaya dia lampu di bagian illuminati di bagian tombol startup engine ini dalam keadaan nyala. Begitu nyala langsung ditekan, tetapi itu harus ditunggu ritmenya dulu, jangan langsung ditekan, ya minimal 3 atau 5 menitan lah. Begitu di bagian kelistrikan sudah nyala secara normal semuanya, baru ditekan. Kalau dia langsung ditekan maka dia akan kebanyakan dia akan nempel di bagian dinamo starternya. Hanya sebagai warningnya saja. Jadi saya tidak bilang semuanya bagus-bagus. Jadi saya akan berbicara plus minusnya. Ya memang sih kalau ini jarang menyarankan ke teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman minta ya ataupun dibuat ya, saya tinggal rakitnya saja. Oke, di bagian pilarnya juga sama, di sini sudah kita custom, kita berikan senada bagaimana di bagian door trim, dan di bagian plafon juga sama, di sini sudah kita custom. Ini cakep banget, jadi kayak seperti ala-ala mobil Rolls Royce, hanya kalau lubang-lubang di bagian mobil Rolls Royce dia ada lampu-lampunya, tapi ini enggak. Lubang-lubang palsu saja, tapi cakep, keren. Dan di bagian jok belakang juga sama, kita berikan senada bagaimana di bagian jok depan. Oke, kita keluar lagi. Nah, itulah teman-teman keseruan kita membahas pesanan Om Hadi dari Gorontalo, dan mobil ini kita kirim besok. Jika teman-teman berminat ini seperti ini bisa banget. Teman-teman tinggal telepon saja langsung, nomor telepon ada di bagian deskripsi. Alamat kita di Pool Bluebird Palmera, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Kalau misalkan mau pesan, silahkan masukkan DP 5 juta rupiah. Nanti kita seleksi dan kita pilihkan unitnya sesuai keinginan teman-teman ya, warna dan tahunnya. Nanti kita cek unit yang benar-benar prima, kita seleksi, baru kita tune up. Setelah di tune up nanti baru kita naikkan upgrade, dan teman-teman bayar biaya upgrade-nya. Kalau sudah selesai seperti gini, baru teman-teman lunasin, dan unitnya akan kita kirim ke alamat teman-teman masing-masing ataupun diambil ke pool. Oke, nanti nomor telepon saya tulis di bagian deskripsi, dan saya list apa saja yang diupgrade di mobil ini bila masih kurang jelas. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video dan info-info terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Balapan. Mantap, ciao, jos.